even his words could ever contain how much I've been blessed. Warmth in the winter flowers. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 saya akan membacakannya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang nampaknya memiliki segala sesuatu yang menurut standar dan nilai dunia. Orang-orang yang memiliki segala sesuatu yang menurut standar dan nilai dunia biasanya dipandang oleh orang-orang lain sebagai orang-orang yang sukses. Mungkin Anda dan saya pernah menjadi iri dengan seseorang yang berpikir memiliki lebih daripada yang Anda miliki. Sakeus adalah salah satu orang-orang ini yang memiliki semua yang diinginkan dunia ini. Di dalam ayat 2, dia orang kaya. Dan sebagai orang kaya juga dia memiliki kedudukan dan pengaruh. Saya yakin ada banyak orang di Yeriko yang senang berbisnis dengan Sakeus. Karena Sakeus orang kaya, berpengaruh, dan memiliki kedudukan. Namun demikian, meskipun Sakeus dianggap sukses menurut standar dunia ini, saudara jangan menilai buku dari covernya, tapi lihat di dalamnya. Di dalam diri Sakeus ada satu kebutuhan yang akan mengubah kehidupannya. Ada satu kebutuhan yang dirasakannya yang tidak dapat diperoleh dengan harta, kedudukan, dan pengaruh. Sakeus merasa jiwanya kosong, walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang berkedudukan, walaupun dia berpengaruh. Tapi nampaknya dia merasa jiwanya kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang nampaknya memiliki semua yang dunia ini inginkan. Anda kelihatan bahagia, Anda kelihatan sukses, tetapi Anda menyadari jauh di dalam lubuk hati saudara ada sesuatu yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin Anda tahu bahwa Yesuslah yang Anda butuhkan. Kalau saudara datang kepada Yesus, Yesus akan memenuhi kebutuhan Anda tersebut. Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 4,
dalam teks kita malam ini, Yesus mencari orang berdosa. Yesus mencari orang berdosa. Dia tidak mencari orang benar. Dia mencari orang berdosa. Nah, dalam cerita ini, Sakius adalah salah satunya. Walaupun Sakius memiliki kelebihan, dia memiliki kedudukan, dia pemungut cukai, mungkin semacam debt collector. Dia bekerja untuk pemerintah Romawi. Dia diizinkan untuk mengambil pajak lebih dari yang seharusnya. Misalnya, pajak dari Roma 5%, dia boleh mengambilnya 10% atau lebih. Ini artinya dia menjadi sangat kaya sekali karena dia dapat keuntungan besar. Tetapi walaupun dia ada kedudukan, dia ada pengaruh, Sakius adalah orang berdosa. Orang-orang di Jericho mungkin takut dengan Sakius ini. Namun sebagai orang-orang percaya, kita mesti tahu bahwa siapapun di luar Yesus, tanpa Yesus adalah nothing. Tidak ada apa-apanya. Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, kita melihat di sini tentang Sakius, dia memiliki kelebihan, dia memiliki pengaruh. Tetapi Sakius memiliki keperluan. Dia memiliki keperluan. Sebagai orang yang sangat kaya, sepertinya Sakius tidak perlu apapun. Dia memiliki semua yang dia inginkan. Tapi tidak begitu keadaannya. Dia merasakan ada sesuatu yang hilang, yang lebih berharga daripada semua yang dia miliki. Dia merasakan bahwa hidupnya mulai tidak berarti. Dia ada sebuah kerinduan. Alkitab mengatakan bahwa dia berusaha melihat Yesus. Dia berusaha melihat Yesus. Sakius memiliki kebutuhan atau kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Sepanjang hidup saudara, adakah saudara memiliki kerinduan semacam ini? Apakah saudara menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya pengharapan yang dapat Anda miliki dan kerinduan yang Anda rindu sekali untuk datang kepadanya? Nah, kalau kita melihat apa yang dikerjakan Sakius dan keinginan dia untuk melihat Yesus, saya merasakan adanya kebutuhan yang mendesak. Sakius mungkin tidak mengerti semua yang sedang terjadi di dalam hati dan hidupnya. Tetapi yang dirasakan adanya, Sakius memiliki sebuah kebutuhan yang mendesak. Dia ingin bertemu Yesus. Nah, dikatakan di sini ayat 1 dan 2, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia berusaha untuk melihat. Berarti ada keinginan, ada keperluan, ada kerinduan, ada kebutuhan yang dirasakan oleh Sakius untuk bertemu dengan Yesus. Tapi sayang, keinginan untuk bertemu dengan Yesus, Sakius harus menghadapi banyak rintangan. Dia harus menghadapi banyak penghalang. Penghalang yang pertama yang dihadapi adalah orang banyak. Lihat di dalam ayat 3.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Dia berusaha ingin bertemu Yesus, tapi tidak berhasil karena ada penghalangnya, yaitu orang banyak. Alkitab mengatakan bahwa Sakius adalah orang pendek, dan dia tidak dapat melihat Yesus karena orang banyak. Saudara, di banyak situasi, iblis selalu menggunakan orang banyak untuk menghalangi kita bertemu Yesus. Orang banyak sering dipakai oleh iblis untuk menghalangi seseorang untuk bertemu dengan Yesus. Sakius ingin bertemu Yesus, tapi tidak berhasil karena orang banyak. Ada yang kedua, yang penghalang yang harus dihadapi. Penghalang yang kedua adalah kondisinya. Sakius memiliki masalah pribadi yang menghalanginya untuk bertemu dengan Yesus. Saudara, sering diri kita sendiri menjadi penghalang. Kondisi Sakius yang pendek menjadi masalah yang menghalangi untuk bertemu dengan Yesus. Dan seringkali diri kita sendiri menjadi penghalang. Bukan orang banyak, tapi diri sendiri. Saudara, walaupun demikian, walaupun ada penghalang yang harus dihadapi Sakius, namun Sakius bertekun. Sakius tidak patah semangat, tidak putus asa, tidak menyerah. Apa yang Sakius lakukan? Dalam ayat 4 dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sakius memanjat pohon untuk melihat Tuhan. Kalau nanti Yesus lewat, ya. Jadi Sakius memanjat pohon untuk melihat Tuhan kalau nanti lewat. Artinya Sakius tidak membiarkan halangan atau rintangan menjadi rintangan baginya. Dia mengatasi rintangan itu. Dalam ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, ada lebih dari satu orang yang ada di sekitar Yesus. Ada banyak orang yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu. Tetapi dicatat oleh Alkitab, hanya Sakius yang berusaha menemui Yesus. Yesus mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan oleh anugerah. Dan Yesus datang kepadanya. Yesus datang kepada Sakius. Yesus peduli akan Sakius. Ketika Yesus berada di pohon itu, Yesus tahu segala sesuatu mengenai Sakius. Namun demikian, walaupun dia tahu tentang Sakius, hal buruk yang dilakukan oleh Sakius dalam profesinya, namun Tuhan masih mengasihi dan berbelas kasihan kepadanya. Ini yang disebut anugerah Allah. Yesus tahu segala sesuatu mengenai diri saudara, namun dia masih mengasihi saudara dan menyelamatkan saudara dengan anugerahnya, kalau saudara mau datang kepadanya dan menerimanya. Jadi saudara, Allah melihat keadaan yang sebenarnya di dalam hati saudara, namun dia masih mengasihi saudara. Dan Yesus di sini memanggil Sakius. Ingat, Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, di mana dia akan mati untuk dosa-dosa dunia ini.
tetapi dia masih memiliki waktu untuk berhenti dan menjangkau orang pendek ini, yaitu Sakius. Inilah anugerah. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus peduli dengan orang berdosa. Ini adalah panggilan yang mendesak dan masih mendesak. Tuhan datang kepada Sakius dan dia memanggil dengan suara yang jelas. Sakius tahu bahwa Tuhan mencari sesuatu dari dirinya lebih daripada sekedar mengunjungi rumahnya. Jadi dikatakan di sini, Sakius segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Jadi Yesus mau menumpang atau mengunjungi rumah Sakius. Dan Sakius sadar bahwa Tuhan mencari sesuatu darinya lebih dari sekedar mengunjungi rumahnya. Satu hal yang Yesus tertarik adalah dia menginginkan hati Sakius. Dia ingin menyelamatkan Sakius dengan anugerah dan kuasanya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat 6 ya, dalam ayat 1 sampai 4 Yesus mencari orang berdosa. Dalam ayat 5 Sakius mencari Yesus, dan dalam ayat 6 sampai 10 keselamatan yang mengagumkan. Pertanyaan saya, apakah Sakius selamat? Ya. Bagaimana kita tahu bahwa Sakius diselamatkan? Perhatikan apa yang terjadi dengan Sakius. Yang pertama, Sakius menerima Yesus. Ya. Sakius mau menerima Yesus. Jadi ketika Tuhan berkata, Sakius segera turunlah, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus dengan sukacita, saudara. Ya. Dan Sakius bertobat dari dosa-dosanya. Dan Sakius ditebus dengan keselamatan besar. Ayat 9 ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dan dalam ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat tema renungan kita malam ini adalah orang kecil bertemu dengan Allah yang besar. Sakius membutuhkan Yesus. Sakius merindukan Yesus. Walaupun dia memiliki segalanya dalam standar dunia, tapi dia merasa dia terhilang tanpa Yesus. Dan sekarang Sakius menjadi orang yang bahagia karena Yesus. Harta dunia tidak menjadi prioritas lagi dalam hidup dia. Dia rela membagi-bagikannya karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, yaitu dia mendapatkan Yesus dalam hidupnya. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan rohani kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan. Demikianlah firman Tuhan yang tadi disampaikan, biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita angkat lagu pujian sambil mengantar kita persembahan dari nomor 291. Mari kumpulkan. Kita menaburkan biji kebenaran
pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. 3. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita tanggung. Saat tangis silam Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. 21 kita akan pokok-pokok doa kita. Pokok-pokok doa kita. Kita berdoa untuk pelayanan di tempat ini di GPI Malioboro. Setia dan terus mendukung pelayanan. Anggota jemaat yang mundur yang kurang setia. Berdoa untuk pelayanan Bapak John Saragi di Kalimantan dan Bapak Tony Tanjung di Kudus. Untuk bangsa dan negara, Grace di Jakarta, Ibu Ria yang mendekati masa bersalin, dan berdoa untuk gembala pengganti. Ada yang lagi yang mau didoakan dari Bapak Ibu saudara sekalian?